Pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan tentunya pengawas pembina untuk update penyusunan SKP tahun 2023, tepatnya adalah di masa penilaian 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, saya awali dulu dengan aturan yang dikeluarkan oleh Perdirjen GTK Kemdikbudristek nomor 2626/B-HK.04.01 tahun 2023, yaitu tentang model kompetensi guru, khususnya untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar, diperlukan pembaharuan model kompetensi guru, yaitu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi, khususnya di tugas pokok guru yang sudah kita sama-sama familiar semua, yang biasa saya singkat dengan istilah Dikjarbing Rahtih Laisi, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tentu anak-anak kita akan benar-benar memperoleh pengembangan bakat dan minat secara optimal. Nah, secara singkat, dari 4 kompetensi ada pedagogik, kepribadian, kemudian sosial, dan profesional. Ini tentu ada sebarannya sekarang merata, mulai dari kompetensi pedagogik itu ada 3. Guru harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Lalu di kepribadian itu ada kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada peserta didik. Di aspek sosial juga ada 3, sampai di profesional juga ada 3, yaitu guru dituntut untuk melakukan pengembangan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, kemudian juga bagaimana karakteristik cara belajar peserta didik ini menjadi perhatian, dan tentu pemahaman kurikulum dan cara menggunakannya itu yang paling penting untuk diimplementasikan. Nah, berdasarkan model kompetensi guru ini, maka level guru itu, kalau sahabat guru sudah membaca dari Perdirjen nomor 2626 tahun 2023 ini, tentu level guru itu ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan sampai level 5. Nah, keberhasilan sahabat guru hebat masuk level 2 atau level 1, lolos di level 1 berarti sudah masuk kategori memahami konten. Menerapkan konten itu level 2. Mengevaluasi konten pembelajaran dan merancang cara perbaikannya itu sudah level 3. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat itu adalah level 4. Kemudian tentu yang terakhir, ketika sahabat guru hebat sudah berhasil membimbing rekan-rekan sejawat dan meningkatkan pengetahuan dalam menentukan karakteristik yang akan mempengaruhi cara belajar peserta didik, sahabat guru hebat sudah masuk kategori level 5. Nah, dari kompetensi guru inilah maka peran satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah, itu mampu menetapkan penjabaran kinerja guru di satuan pendidikan ini, yang menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang menentukan bagaimana optimalisasi peran guru itu di dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Guru ini adalah bagian dari satuan pendidikan yang terlibat dan berperan aktif di dalam mengembangkan dan memajukan potensi peserta didik, maka satu kesatuan jabarannya itu harus kita mulai dari peran dan tugas kepala sekolah untuk mengambil kinerja utama dari pimpinan, yaitu kepala dinas.
Nah, oleh sebab itu, langsung saja sahabat guru hebat, saya akan pandu penjabaran mutu kinerja guru. Tentu di guru ini kita punya ada 4 jenjang guru. Ada guru pertama 3A 3B, kemudian naik jenjang lagi akan ada guru muda 3C dan 3D. Kemudian di guru madya itu ada golongan 4A, 4B dan 4C, dan tentu yang di terakhir itu adalah guru utama. Nah, sahabat guru hebat, di panduan jabaran mutu kinerja, di sini saya sudah pandu sahabat guru hebat, khususnya di kinerja utama kepala dinas, yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah serta peningkatan mutu guru. Dari 3 ini 2 yang saya ambil. Nah, dari 2 ini saya sudah jabarkan. Di sini ada kurang lebih 9 indikator kinerja individu guru yang nanti silakan dipilih sesuai dengan format yang sudah disiapkan di sasaran kinerja. Indikator kinerja individu yang nanti dapat dipilih oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kinerja utama guru, khususnya terwujudnya profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Karena di satuan pendidikan itu sahabat guru hebat pasti sudah memahami bahwa ada 4 kategori kegiatan yang penting untuk dilaksanakan di sekolah sebagai bagian dari mendukung pengembangan satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah bagaimana pengembangan budaya sekolah. Yang kedua itu adalah pembelajaran intrakurikuler, dan yang ketiga itu adalah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tentu yang keempat itu adalah kegiatan ekstrakurikuler yang memang merupakan daya tarik dan pilihan dari orang tua sehingga menitipkan putra-putrinya di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, dari kinerja utama guru terwujudnya profil pelajar Pancasila, maka ada 7 yang menjadi aspek penting di sini, yaitu rumusannya adalah indikator kinerja utamanya itu menjadi adanya perangkat pembelajaran terupdate sesuai kurikulum yang berlaku, mulai dari Prota, Prosem atau Promes, tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, sampai kepada ATP, konten pembelajaran, dan tentu juga di sana ada asesmennya. Kemudian yang kedua, terlaksananya pengembangan budaya sekolah, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan disiplin di sekolah ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian terlaksananya pembelajaran sesuai jadwal mengacu pada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, disertai bukti adanya rumusan tujuan pembelajaran, ATP, konten pembelajaran, dan tentu rumusan asesmen yang diperkuat lagi dengan kompetensi kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Ini merupakan sesuatu yang penting. Begitu juga di nomor 5 ini aspek sosial, aspek kepribadian, kemampuan penguasaan materi, sampai kepada adanya refleksi. Nah, dari 7 ini penting semua guru silahkan nanti memilih ke-7-7-nya ini, karena kolomnya sudah saya siapkan. Tentu berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan pimpinan, apakah ke-7 ini dipenuhi ataukah tidak, mana yang bagian yang menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga itu adalah terlaksananya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah, pelaksanaan P5. Berarti di sini ada 2 pilihan. Bapak Ibu guru pasti akan ada yang bertindak sebagai koordinator P5, dan ada juga yang akan bertindak sebagai guru fasilitator di dalam menemani tentunya siswa-siswa kita untuk melaksanakan P5 sesuai tema dan juga jadwal sesuai dengan JP yang sudah disepakati. Kemudian yang keempat itu adalah kinerja tugas tambahan, terlaksananya tugas sebagai wakil kepala sekolah, kemudian juga sebagai kepala lab atau koordinator perpustakaan atau bengkel, koordinator BK, dan seterusnya.
guru TIK ini sampai wali kelas itu ada di nomor wali kelas ya, ada di nomor 5. Wali kelas ada di nomor 5. Kemudian guru piket ini ada di nomor 10. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tugas yang sahabat guru hebat telah menyelesaikan pendidikan, kemudian juga memperoleh gelar sesuai dengan jenjangnya di situ. Lalu pembimbingan siswa dalam kegiatan praktik, pengawas ujian, tugas sebagai organisasi profesi dan seterusnya sampai di sini memperoleh penghargaan. Nah, sahabat guru hebat, dari 5 kinerja utama, ada 3 kinerja utama dan ada 2 tambahan. Nanti silahkan mana yang menjadi prioritas untuk disepakati dengan kepala sekolah. Di sini sudah saya pandu dengan format di sasaran kinerja pegawai. Tentu ini saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif karena di sini nanti ada targetnya berapa persen yang mampu disepakati diselesaikan. Tentu ini tinggal 1 bulan terakhir ini untuk diselesaikan, dan bahkan memang ada kecenderungan bahwa SKP ini mudah-mudahan nanti akan bisa ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang terkait dalam waktu rentang yang lebih awal, sehingga nanti memungkinkan sahabat guru hebat untuk naik pangkat atau diawali dengan naik jenjang atau ada uji kompetensi. Nah, tentu ini tergantung dari jenjang sahabat guru hebat. Nah, khusus di kinerja utama kepala sekolah yang mengambil kinerja pimpinan, ada 2 slot yang sudah disiapkan di sini. Nanti silahkan dipilih 1, atau kalau tidak sesuai dengan 1 berarti nomor 2, atau nanti di sini ada nomor 9. Nah, itu dikembalikan ke sahabat guru hebat semua. Jadi ada 1 dan 7. Tadi sudah saya input di situ. Nah, kemudian yang di kinerja utama, nah ini yang ada 7, maka ini nanti semuanya di input 1, 2, 3, 4, 5, karena tidak bisa kita melewati di aspek perangkat. Ini penting, sahabat guru hebat harus menyiapkan perangkat. Nah, tentu bagaimana perangkatnya itu kualitasnya, apakah sudah layak 80, 90 atau 100%, nanti silahkan itu menjadi penilaian. Juga terlibat di dalam pengembangan budaya sampai kepada di sini ada kompetensi pedagogik, ini wajib untuk dikembangkan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi tentunya profesional. Nah, sampai refleksi ini penting juga untuk dilakukan sahabat guru hebat semuanya. Nah, di kinerja pelaksanaan profil pelajar Pancasila, tentu perannya di sini apa? Jika 1 berarti koordinator, kalau 2 berarti sebagai guru fasilitator. Nah, termasuk kinerja yang lain itu formatnya karena ini sama dengan format tahun 2022, sehingga nanti ada perilaku kinerjanya, ini juga yang paling penting, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, sampai kepada adaptif dan kolaboratifnya tentu. Nah, kemudian di matriksnya ini juga penting, nanti ada berapa guru di satuan pendidikan, tentu guru-guru yang saya sebutkan tadi nanti akan menyelesaikan bagian-bagian mana tentunya di penjabaran itu. Nanti silahkan ditentukan bersama wakil kepala sekolah dan stafnya siapa yang menyelesaikan bagian-bagian update kurikulum, kemudian juga bagian-bagian yang tentu tadi kinerja kepala dinas yang akan dititipkan ke guru mana. Nah, ini nanti silahkan disepakati di matriks perannya. Lalu di lampiran kinerja tentu ini juga sudah saya pandu, tinggal menyesuaikan. Rencana aksi juga sama, sampai kepada pendokumentasian. Dan tentu ini karena kita sudah melaksanakan penilaian itu di akhir tahun, pelaksanaan mentoring nanti silahkan disepakati, sampai ke evaluasi kompetensi dan tanggal-tanggal sudah saya coba atur, sampai kepada pelaporan,
Lalu yang penting nanti yang harus di print out itu adalah di ini, yaitu di hasil evaluasi kinerja pegawai, khususnya di data yang saya punya ini, yaitu inputnya adalah di kinerja utamanya. Tentu pimpinan itu akan memberikan apa. Kalau memang pimpinan itu sebagian memberikan umpan balik berkelanjutannya itu adalah positif, maka kategori yang diperoleh di penilaian itu adalah sebarannya tentu ini ada sangat kurang, butuh perbaikan, baik dan sangat baik. Nah, harapannya tidak semua guru itu kumpul berada di sangat baik dan baik, lalu sebaran butuh perbaikan ini juga ya sebaiknya diberikan kepada sahabat guru yang memang perlu mendapatkan perbaikan ya. Nah, mudah-mudahan di satuan pendidikan itu semua guru rajin melaksanakan tugas, dan tentu dari melaksanakan tugas akan kepala sekolah itu memberikan penilaian yang objektif tentunya. Nah, kemudian di dokumentasi kinerja, saya kira ini tinggal kita pilih. Ini adalah periode akhir penilaiannya, evaluasinya. Kemudian capaian organisasinya nanti seperti apa di rata-rata dari bagian peran dan pendistribusian tugas tadi, sehingga diperoleh apakah kinerja pegawai itu di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Dan terakhir tentu nanti untuk penanggalan itu adalah karena 31 Desember ini adalah hari Minggu, sehingga nanti kita selesaikan di 31, sehingga penanggalan itu akan dimulai di 3 Januari, kemudian 4 Januari yang tentunya adalah bukan tanggal merah atau hari libur. Nah, sekali lagi sahabat guru hebat, tentu di bagian-bagian yang lain, karena ini formatnya sudah menggunakan format beberapa di tahun 2022, sehingga di bagian kuning ini sahabat guru hebat pasti sudah familiar bahwa nanti yang dikerjakan itu tentu ada di yang diisi, yang diganti itu adalah pada bagian-bagian yang berwarna kuning. Nah, tentu sekarang penilaian itu akan menjadi lebih simpel, karena sekali lagi sesuai dengan aturan yang baru, guru tidak dituntut untuk melakukan pengembangan profesi keberlanjutan, tapi pengembangan diri itu masih penting untuk dilakukan, sehingga sahabat guru hebat dapat memanfaatkan pemenuhan sasaran kinerja pegawai ini, SKP ini, menjadi suatu yang optimal tanpa ada yang dibebani, sehingga betul-betul mampu dimanfaatkan untuk mendukung kinerja, dan nanti tentunya di tahun 2024 akan bisa lebih mudah untuk proses kenaikan pangkatnya. Selamat melengkapi sasaran kinerja pegawai yang tentu sudah saya pandu dengan penjabaran kinerja sesuai dengan level kompetensi, yaitu mengacu kepada regulasi yang terbaru, khususnya di mengacu pada Perdirjen GTK Kemdikbudristek nomor 2626/B tahun 2023. Terima kasih sahabat guru hebat. Sehat selalu. Semoga sukses.